Kalian tahu nggak sih, satu negara kecil di Pasifik ini yang sering banget ribut sama Indonesia soal Papua Barat. Lokasi Vanuatu dekat Australia, tapi urusannya sampai ke Papua. Vanuatu ini termasuk negara yang vokal banget mendukung kemerdekaan Papua Barat. Makanya, hubungan mereka sama Indonesia agak tegang. Kenapa bisa gitu? Jadi begini, waktu rapat di PBB, perwakilan Indonesia sempat mengkritik Vanuatu karena terlalu ikut campur soal urusan dalam negeri Indonesia. Sebaliknya, Vanuatu minta Indonesia ngasih akses ke Komisaris HAM PBB buat datang langsung ke Papua Barat dan lihat situasi di sana. Bahkan, Perdana Menteri Vanuatu, Bob Lohman, terang-terangan bilang kalau di Papua ada dugaan pelanggaran HAM. Dia juga nyindir dunia internasional, yang katanya sering pilih-pilih kalau bahas pelanggaran HAM di berbagai negara. Israel. Hubungan antara Indonesia dan Israel tuh bisa dibilang nggak akur sejak lama. Karena Indonesia secara konsisten menunjukkan dukungan ke Palestina dan menolak keras tindakan militer Israel. Bahkan, Indonesia udah beberapa kali mengutuk aksi-aksi Israel di wilayah Palestina yang dianggap melanggar hak asasi manusia. Nggak cuman itu, Amerika Serikat yang dikenal deket banget sama Israel pernah nyoba ngajak Indonesia untuk berdamai dan buka hubungan diplomatik sama Israel. Tapi, Indonesia dengan tegas nolak. Selama Palestina belum merdeka, Indonesia tidak pernah membuka pintu buat hubungan resmi sama Israel. Saint Vincent and the Grenadines, negara kecil yang letaknya di Kepulauan Karibia, Amerika Tengah. Jadi, waktu sidang umum PBB ke-71, tahun 2016, Saint Vincent and the Grenadines sempat dukung kemerdekaan Papua Barat. Meskipun udah lama, hubungan mereka agak dingin karena hal itu. Unik kan? Di Amerika, cuma negara ini yang pernah ambil sikap kayak begitu soal Indonesia. Buat kamu yang suka tahu soal geopolitik, ini contoh kecil gimana negara kecil juga bisa punya pengaruh di panggung internasional. Myanmar, selama 70 tahun, hubungan diplomatik antara Myanmar dan Indonesia telah berjalan dengan baik tanpa celah. Namun ketika krisis Rohingya muncul di negara bagian Rakhine Myanmar, Indonesia adalah front bangsa Asia Tenggara yang mengangkat krisis Rohingya ke PBB. Sedangkan mantan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull menyatakan tidak tertarik untuk mengangkat isu tersebut. Dalam konteks krisis Rohingya, Indonesia mengutuk Myanmar sebagai tindakan genosida atau pembersihan etnis. Tentu saja hal itu akan merusak hubungan bilateral kedua negara. Apalagi jika Myanmar menganggap dukungan Indonesia terhadap Rohingya sebagai tindakan intervensi dalam negeri. Indonesia dan Malaysia itu kayak saudara dekat. Punya banyak kesamaan, mulai dari budaya sampai etnis. Sejak Indonesia merdeka, Presiden pertama kita, Soekarno-Hatta, sempat menantang Malaysia dengan kata-kata terkenal, Ganyang Malaysia. Gara-garanya, ada masalah soal wilayah Kalimantan yang jadi sumber ketegangan. Ketegangan ini nggak berhenti di situ. Sampai bertahun-tahun kemudian, bentrok di wilayah perbatasan Sipadan dan Ligitan juga bikin hubungan makin rumit. Selain itu, masalah imigrasi ilegal juga jadi sumber keributan. Malaysia bilang Indonesia sering kirim migran ilegal. Sementara Indonesia merasa pemerintah Malaysia kurang melindungi warga kita yang kerja di sana. Jadi hubungan mereka sempat naik turun karena hal-hal ini. Masih soal Papua Barat. Ternyata ada negara kecil bernama Tuvalu yang sempat join bareng negara-negara lain buat nge-push Indonesia di forum PBB. Australia, hubungan Indonesia dan Australia itu sebenarnya nggak selalu mulus. Kadang akur, kadang juga ribet. Mereka dukung banget supaya Papua Barat bisa jadi negara merdeka, kayak pengalaman mereka waktu dulu juga merdeka dari Inggris. Banyak banget tantangan yang bikin dua negara ini susah nemuin titik temu, apalagi di urusan politik. Contohnya dulu Australia pernah dukung kemerdekaan Timor Timur. Buat Indonesia, itu dianggap ikut campur urusan dalam negeri alias intervensi. Situasinya makin panas pas Indonesia aktif menerapkan hukuman mati buat pengedar narkoba, termasuk warga Australia. Australia nggak setuju banget sama itu, karena mereka anggap hukuman mati itu melanggar HAM dan hukum internasional. Dari sisi geopolitik, Australia lebih condong ke Amerika Serikat, sedangkan Indonesia mulai menjalin kedekatan sama Cina. Jadi, arah politik luar negerinya beda jalur. Dan kalau ngomongin perdagangan, Indonesia justru rugi cukup besar dalam neraca dagang dengan Australia. Bahkan, ini jadi defisit terbesar keempat yang dialami Indonesia. Amerika Serikat. Amerika Serikat dan Indonesia tidak berada di pihak yang sama dalam konteks perang Israel-Palestina.
Terbukti dengan ditolaknya tawaran Amerika Serikat untuk normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Panas dingin hubungan Amerika-Indonesia ini ditambah saat Indonesia menjadi salah satu negara pendukung inisiatif One Belt, One Road atau OBOR yang diinisiasi Tiongkok. Vietnam. Apakah kalian pernah dengar soal Indonesia yang baru aja dapat kapal tercanggih dari Jepang? Kapal perusak yang bernama Mogami. Kapal ini dirancang buat memperkuat pengawasan laut kita, terutama di wilayah yang rawan, seperti Laut Natuna. Hal ini ternyata bikin beberapa negara tetangga langsung pasang mata, salah satunya Vietnam. Bukan karena baper, tapi karena posisi Indonesia di kawasan jadi makin kuat. Kenapa Vietnam? Merhatiin banget. Soalnya mereka juga punya kepentingan besar di Laut Cina Selatan. Ketika Indonesia dapat upgrade armada, Vietnam jadi mikir gini, wah, kita juga harus siap nih. Apalagi Jepang ngasih dukungan ke Indonesia, yang artinya hubungan kedua negara makin erat. Ini jadi sinyal penting. Persaingan maritim di Asia Tenggara makin ketat, dan semua negara harus gercep jaga wilayahnya. Singapura. Singapura sebagai negara kecil, yang selalu berusaha tampil unggul di kancah internasional, merasakan ketidaknyamanan saat Indonesia menjadi pusat perhatian dunia melalui penyelenggaraan ajang besar seperti FIFA U17 dan FIBA World Cup. Sorotan global yang besar terhadap Indonesia membuat beberapa kalangan di Singapura merasa tersisih dan iri. Apalagi ketika semangat dan antusiasme publik Indonesia yang meluap mendapatkan pujian luas. Sesuatu yang jarang terlihat di negara yang lebih mengedepankan efisiensi dan keteraturan. Di tengah sorotan itu, media dan pejabat Singapura mencoba menyoroti kekurangan teknis dan kendala kecil dalam penyelenggaraan sebagai bentuk perlawanan tak langsung, berharap agar perhatian dunia teralihkan. Namun, Indonesia tetap teguh melangkah tanpa terganggu bayang-bayang kecemburuan tersebut, membuktikan bahwa semangat dan kebanggaan nasional jauh lebih penting daripada kritik dari negeri tetangga yang merasa kalah saing. Spanyol. Kenapa kok Spanyol? Bisnis Indonesia kadang nggak disukai sama Spanyol. Salah satu alasan utamanya karena perbedaan aturan dan standar bisnis yang dipakai. Contohnya, produk tekstil dan elektronik dari Indonesia yang diekspor ke Spanyol pernah kena masalah karena nggak sesuai standar kualitas dan lingkungan yang ketat di Eropa. Jadi, pelaku bisnis di Spanyol agak skeptis dan mikir, ini bener nggak ya? Selain itu, cara nego di Indonesia yang biasanya cepet dan to the point, kadang bikin orang Spanyol bingung karena mereka suka negosiasi yang lebih formal dan santai. Jadinya, suka ada salah paham dan nggak percaya satu sama lain. Ada lagi nih, persaingan pasar global juga bikin hubungan bisnis jadi agak panas. Misalnya, produk kelapa sawit Indonesia yang diekspor ke Spanyol sering kena kritik karena isu lingkungan dan keberlanjutan. Orang Spanyol ngerasa Indonesia kurang fair mainnya, jadi mereka agak males kerjasama. Kalau perusahaan Indonesia dianggap terlalu agresif nyerbu pasar tanpa ikutin aturan yang disepakati, ya wajar kalau mereka sebel.